Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Khalifa Shop. Dan di video kali ini saya akan membuat pengujian performa, perbandingan performa dari kedua HP ini, yaitu Samsung S20 FE dan Vivo X60. Oke, ini Vivo S60 yang biasa ya. Untuk Samsungnya ini S20 FE yang versi RAM 8GB, untuk memori teleponnya 286GB. Oke, maaf ya untuk gambarnya ini apa adanya, karena terus terang saya tidak punya banyak waktu untuk membuat video yang lebih baik lagi, karena dikejar kesibukan sehari-hari saya ya. Oke, dari pengujian video ini yang saya fokuskan adalah soal performa ya. Ini untuk pengujiannya saya tidak sertakan ya, namun saya sediakan untuk sampel hasil screenshotnya di kedua HP ini. Oke, nah ini untuk sampel di masing-masing kedua HP-nya sudah saya ambil. Nah, sekarang kita langsung saja ke pengujian Antutu ya. Di sini Antutunya sama-sama versi 9.2.6 ya. Dan untuk baterainya juga sama-sama 99%. Dan untuk keduanya pakai jaringan WiFi dan mode pesawat ya. Sebenarnya di Vivo ini ada kartunya ya. Jadi agar lebih imbang, ini saya pakai mode pesawat. Karena di Samsung tidak ada kartunya, sedangkan di Vivo ada. Jadi saya putuskan mode pesawat. Jadi otomatis kartunya tidak akan mengganggu ke pengurangan baterainya ya. Itu. Dan ya, satu lagi yang tidak bisa saya hilangkan, di Vivo ini sudah banyak terinstall aplikasi yang saya pakai sehari-hari, karena di Vivo ini sudah saya jadikan daily driver saya ya. Jadi secara tidak langsung ini performanya pasti sudah tidak seperti pas awal HP-nya ini saya beli. Sedangkan di Samsung ini masih aplikasi bawaan ya, kebanyakan masih aplikasi bawaan, belum saya install apapun kecuali aplikasi yang saya pakai untuk pengujian kali ini. Oke, di screenshot sampel awal saya ini saya ambil ketika baterainya sama-sama 99% ya. Ini untuk waktunya ini saya ambil sama, jadi saya samakan 99%, langsung saya screenshot keduanya di waktu yang sama, nggak berbeda ya ini ya. Jadi suhunya juga pasti sama untuk ruangannya ya, suhu ruangannya. Oke, sekarang kita langsung saja ke pengujian pertama. Oke, di pengujian pertama ini Samsung mendapatkan 647.000, sedangkan di Vivo 691.000. Terpaut kisaran 50 ribuan ya. Dan untuk suhunya di Samsung ini 38 derajat untuk tertingginya ya, sedangkan di Vivo 40 derajat. Dan untuk baterainya di Samsung 3%, untuk pengurangannya di Vivo 4%. Oke, jadi untuk baterainya total sisa 96% di Samsung ya.
dan di Vivo 94%. Kita beralih ke pengujian kedua. Ya, di pengujian kedua ini Samsung mengalami penurunan yang cukup banyak dari 647.000 ke 618.000. Sedangkan di Vivo penurunannya cukup sedikit ya. Bisa dibilang ini cukup stabil, 689.000 dari 691.000. Dan kita lihat untuk suhunya, di Vivo 43 derajat untuk suhu tertinggi, dan di Samsung 41,9 derajat. Dan untuk pengurangan baterai masih sama, 3% di Samsung dan Vivo 4%. Nah, ini baterainya, jadi jangan jadikan patokan ya, karena di Vivo ini sudah saya install beberapa aplikasi yang cukup banyak, jadi imbasnya baterainya juga akan lebih banyak terkuras. Jadi jangan jadikan patokan. Soalnya kemarin ini kan pengujian pertama ini, pertama pas saya pegang HP ini nggak lama kok, cuma 1 minggu. Itu pertama kali saya pegang, langsung saya install Antutu benchmark, langsung saya tes, dan hasilnya ada di 700 ribuan. Dan itu saya tes sebanyak 3 kali, tidak ada penurunan sama sekali. Oke, tadi sampai di pengujian kedua ya. Oke, pengujian kedua ini baterainya sisanya tinggal 92% untuk Samsung dan 89% untuk Vivo. Kita beralih ke pengujian ketiga. Nah, di ketiga Samsung masih stabil di sini, nggak mengalami penurunan lagi. Untuk skornya yaitu 612.000, sedangkan di Vivo mengalami penurunan. Ternyata tidak ya, cuma di kedua ini tadi mengalami penurunan, dan untuk pengujian ketiga ini masih tetap sama, 689. Dan untuk suhunya di sini kita lihat, untuk yang terpanas di Vivo 44,2 derajat, sedangkan di Samsung 43,1 derajat. Dan untuk baterainya pengurangannya masih tetap sama, di Samsung 3%, di Vivo 4%. Dan untuk total baterainya sekarang sisa 88% untuk Samsung dan Vivo 85%. Sekarang kita beralih ke pengujian keempat. Nah, di pengujian keempat ini Samsung mengalami penurunan lagi dari 612.000 ke 606.000. Nah, untuk Vivo ini malah performanya malah naik lagi ya, dari 689.000 ke 691.000. Ini kayaknya kembali ke performa awal yang tadi ya, awal pengujian. Dan untuk suhunya di sini Vivo 45,5 derajat, sedangkan Samsung 43,9 derajat untuk tertingginya ya. Dan di baterainya di Samsung masih tetap sama, pengurangannya 3%. Nah, di Vivo ini agak lebih tinggi lagi ya, dari yang tadi konsisten 4%, sekarang naik ke 5%. Jadi untuk total baterainya sekarang ini sisa dari Samsung ini 85%, sedangkan di Vivo 80%. Kita slide ke pengujian yang terakhir ya ini ya. Oke, ini pengujian yang terakhir yaitu pengujian yang kelima. Ini saya running tanpa henti ya, tanpa jeda. Jadi ini saya tujukan agar bisa mengetahui kestabilan di kedua HP ini. Oke, untuk Samsung skornya di pengujian kelima 609.000, sedangkan di Vivo mengalami penurunan lagi ya. Di sini 685.000 dari 691.000. Oke, di Samsung ini sekilas mengalami kenaikan dan penurunan yang sedikit ya dibanding yang pengujian awal tadi. Oke, untuk suhunya
di Samsung 43,9 derajat, sedangkan di Vivo 46 derajat. Sedangkan untuk baterainya di sini untuk Samsung masih sama 3%, sedangkan di Vivo 5% ya. Untuk pengurangannya, jadi saya simpulkan untuk performanya memang di Samsung ini lebih menjaga ke suhu di HP-nya ya, agar tampak lebih adem dan tidak boros daya. Sedangkan di Vivo ini meskipun suhunya agak tinggi, namun performanya tetap stabil ya, lebih stabil daripada Samsung. Oke. Nah, untuk suhunya ini suhu dari aplikasi ya yang saya pakai, bukan dari suhu bodinya, karena saya tidak mempunyai alat yang proper untuk ambil sampel di kedua HP ini. Oke, Antutu sudah selesai. Sekarang kita pindah ke pengujian ini saya sebelum saya uji, saya screenshot dulu di kedua baterai HP ini ya, dimana di Samsung 78% dan Vivo 70% ya. Oke. Dan untuk suhunya di sini suhunya enggak ada ya. Oh, ini suhunya 67 derajat di Samsung dan di Vivo 69 derajat ya. Ini suhu dari CPU nya ya, yang direkam dari aplikasinya. Sekarang kita menuju ke hasil pengujiannya. Di sini di average-nya ini Vivo mendapatkan 261, sedangkan di Samsung mendapatkan skor 245.000. Di sini untuk average-nya totalnya ini Vivo ini lebih unggul. Namun untuk ini untuk minimal Gibbs-nya ini di Samsung lebih unggul daripada di Vivo ya. Di Vivo dapat minimal penurunan performa sampai 215, sedangkan di Samsung ini penurunan paling rendahnya ada di 231. Nah, untuk hasil tertingginya di sini untuk Vivo 283.000, sedangkan Samsung 267.000. Untuk kestabilan ini Samsung lebih stabil, bisa dilihat dari gambar ini ya. Di mana di Vivo ini akhir-akhir dia sudah mulai mengalami throttling ya. Sedangkan di Samsung ini meskipun dia mengalami penurunan, tapi ini penurunannya cukup stabil ya, bisa dibilang sangat smooth. Dari atas ke bawah ini tidak ada cegukan yang cukup tajam dibanding yang Vivo ya. Nah, ini untuk pengujiannya 20 menit ya, sama-sama 20 menit di waktu yang sama. Dan baterainya ini tadi Vivo 70% dan Samsung 78%. Di akhir pengujian Samsung mendapatkan baterai akhir di 68%, 78%, 68%. Jadi ini berkurang 10% untuk Samsung, dan untuk Vivo 70% ke 59%. Jadi ini pengurangannya 11%. Namun sekali lagi ya, saya jelaskan di sini saya untuk Vivo tidak bisa menilainya secara 100% ya untuk keakuratannya, karena di sini sudah saya pasang banyak aplikasi. Sekarang ke suhunya ya, tadi belum ya suhunya. Untuk suhunya 89 derajat di Vivo, sedangkan Samsung 85 derajat. Oke. Ini suhu dari aplikasi ya, bukan suhu dari body HP-nya.
Kalau suhunya setinggi ini, kemungkinan ini aplikasinya mendeteksi di bagian khusus di CPU-nya saja. Oke, untuk pengujiannya sudah. Ini saya tidak mengetes untuk main game ya, untuk real dipakai ke sehari-hariannya maupun untuk game itu ya. Karena jujur saya belum punya aplikasi pendeteksi refresh rate-nya ya. Jadi nggak mungkin saya memainkan misal Genshin Impact tanpa saya mengetahui sampel-sampel yang sudah saya coba ya. Kalau kita ambil secara feeling saja, itu tentunya kurang akurat ya. Jadi saya putuskan untuk game saya tidak ambil sampelnya, karena memang saya tidak mempunyai aplikasi yang bisa mendeteksi refresh rate ketika bermain game ya. Untuk yang masih kurang jelas, bisa tanyakan di kolom komentar. Dan akhir kata saya pamit undur diri. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Untuk video selanjutnya kemungkinan ini saya compare di hasil kameranya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.